Ya baik, di sini saya akan membahas tentang gangguan bipolar dan teori abnormal yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Ilhamsyah. Oke, selanjutnya kita akan memahami dulu apa itu bipolar gitu, gangguan bipolar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami bagaimana kompleksitas dari kondisi bipolar dari berbagai sudut pandang dalam teori psikologi abnormal. Nah, secara khusus kita akan membandingkan pandangan dari 4 teori utama, yakni dari psikoanalisis, kognitif, perilaku, dan biologis. Kita juga akan melakukan pendekatan humanistik yang digagas oleh Carl Rogers yang menawarkan perspektif berbeda dalam memahami pengalaman individu dengan gangguan ini. Nah, tujuan dari materi ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai gangguan bipolar, mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap perkembangannya, dan memahami bagaimana berbagai kerangka teori dari teori psikologi yang memandu intervensi terapeutik nantinya akan diharapkan untuk memperkaya wawasan kita tentang kondisi kesehatan mental. Oke, selanjutnya apa sih gangguan bipolar itu gitu. Nah, gangguan bipolar atau dikenal dengan depresi manik adalah kondisi kesehatan mental yang cukup serius yang ditandai dengan adanya perubahan suasana hati yang drastis, berkisar antara episode manik atau hipomanik, yang mana itu tuh dari euforia energi tinggi ataupun iritabilitas dan periode depresi atau kesedihan mendalam, kehilangan minat, dan energi rendah gitu. Nah, fluktuasi emosi ekstrem ini dapat berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan secara signifikan. Nah, hal ini nantinya bisa mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun hubungan sosial. Terdapat beberapa tipe utama dalam bipolar ini, seperti bipolar 1 yang melibatkan episode manik penuh dan bipolar 2 yang melibatkan hipomanik atau manik yang lebih ringan yang diikuti oleh depresi mayor. Oke, di sini kita akan membahas tentang teori-teori dari abnormalitas. Yang pertama adalah teori psikoanalisa. Nah, dalam kerangka psikoanalisis, gangguan bipolar dipandang sebagai manifestasi dari konflik intrapsikis yang belum terselesaikan, seringkali berakar pada pengalaman masa kanak-kanak awal. Freud dan pengikutnya seperti Karl Abraham serta Melanie Klein berpendapat bahwa episode depresi dapat dikaitkan dengan kehilangan objek cinta dan agresi yang dialihkan ke diri sendiri. Periode manik, di sisi lain, mungkin merupakan mekanisme pertahanan bawah sadar terhadap perasaan kehilangan atau depresi, sebagai upaya penolakan terhadap realitas yang menyakitkan. Mereka juga sering mengaitkan gangguan ini dengan fiksasi pada tahap oral, perkembangan psikoseksual, di mana individu mengalami kesulitan dalam mengelola perasaan ambivalensi antara cinta maupun benci terhadap figur pengasuh utama. Nah, eh, teori psikoanalisa itu menggunakan teori dalam menanganinya menggunakan terapi psikoanalitik. Nah, terapi psikoanalitik bertujuan untuk mengungkapkan dan mengatasi konflik-konflik bawah sadar tersebut. Oke, selanjutnya itu ada teori kognitif. Nah, teori kognitif berfokus pada bagaimana pikiran, keyakinan, dan interpretasi seseorang mempengaruhi emosi dan perilaku. Dalam konteks gangguan bipolar, episode depresi dijelaskan melalui distorsi kognitif dan pola pikir negatif. Aaron Beck mengemukakan triad kognitif yang mencakup pandangan negatif terhadap diri sendiri, dunia, dan masa depan yang menyebabkan keputusasaan. Sementara itu, fase manik dapat dijelaskan melalui pola pikir yang terlalu positif, irasional, atau terlalu megah, di mana individu meyakini kemampuan atau pencapaian yang tidak realistis, seringkali mengabaikan konsekuensi negatif. Individu dengan bipolar mungkin menunjukkan pola atribusi yang berbeda antara fase depresi,
seperti dia menyalahkan diri sendiri, dan manik yang dia menisbahkan keberhasilan pada diri sendiri secara berlebihan. Nah, pada teori kognitif itu eh, masalah bipolar ditangani melalui terapi kognitif perilaku atau CBT, yang mana terapi ini berupaya untuk mengidentifikasi dan memodifikasi pola pikir maladaptif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme atau teori perilaku memandang gangguan bipolar sebagai hasil dari pola perilaku yang dipelajari dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, pada teori ini, episode depresi dapat dijelaskan sebagai akibat dari kurangnya penguatan positif seperti hadiah maupun pujian keberhasilan dari lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penarikan diri dan penurunan aktivitas individu. Sebaliknya, episode manik mungkin merupakan respon terhadap lingkungan yang memperkuat perilaku reward seeking atau impulsif, atau sebagai strategi penghindaran perilaku depresif. Siklus manik hingga depresif dapat diperkuat oleh pola respon adaptif dan maladaptif terhadap stresor. Misalnya, mungkin belajar bahwa perilaku manik dapat menghasilkan perhatian atau kesenangan singkat, meskipun konsekuensi jangka panjangnya itu negatif. Terapi dalam teori behaviorisme berfokus pada modifikasi perilaku yang maladaptif, peningkatan aktivitas yang menghasilkan penguatan positif, dan pengembangan keterampilan dalam mengatasi masalah. Oke, selanjutnya itu ada teori biologis. Nah, pada teori biologis memandang gangguan bipolar sebagai kondisi yang disebabkan oleh faktor-faktor fisiologis dan genetik, yang mana penelitian ini juga menunjukkan adanya komponen genetik yang kuat tentang riwayat keluarga sebagai faktor risiko yang menyebabkan bipolar tersebut. Nah, serta adanya juga ketidakseimbangan neurotransmitter di otak seperti dopamin, yang mana dopamin ini terkait dengan reward dan motivasi, maupun serotonin yang terkait dengan suasana hati, dan norepinefrin yang terkait dengan energi, yang memainkan peran penting pada terjadinya abnormalitas dari bipolar ini. Episode manik sering dikaitkan dengan peningkatan aktivitas dopamin. Nah, sedangkan depresi dikaitkan dengan penurunan aktivitas neurotransmitter. Selain itu, anomali pada struktur dan fungsi otak seperti disregulasi amigdala, atau yang mana hal tersebut menjadi pusat emosi, dan prefrontal cortex yang jadi tempat untuk pengambilan keputusan, itu adanya gangguan gitu, adanya suatu hal yang enggak sesuai gitu. Nah, dalam pendekatan biologis untuk mengatasi kondisi ini, itu seringkali menggunakan farmakologi atau obat-obatan untuk mengelola gejala tersebut. Oke, di sini saya akan menggunakan pendekatan humanistik yang digagas oleh Carl Rogers. Nah, berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang berfokus pada patologi atau disfungsi, pendekatan humanistik dari Carl Rogers lebih menekankan pada potensi inherent terhadap individu untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai aktualisasi diri. Rogers berpendapat bahwa masalah psikologis muncul ketika ada ketidaksesuaian antara real self, yang mana bagaimana individu memandang dirinya saat ini, dan ideal self, bagaimana individu ingin menjadi. Nah, dalam terapi ini yang dilakukan di pendekatan humanistik berpusat pada klien. Nah, yang mana Rogers menekankan 3 kondisi fasilitatif. Yang pertama itu ada unconditional positive regard, yang mana hal tersebut merupakan penerimaan tanpa syarat. Yang kedua adalah empati atau pemahaman dari perspektif klien, dan kongruensi, yang mana hal tersebut merupakan keaslian dari terapis. Nah, pendekatan ini nantinya akan melihat
bahwasanya gangguan bukan sebagai penyakit atau suatu hal yang perlu disembuhkan, akan tetapi sebagai hasil dari hambatan terhadap proses yang dialami individu dalam mencapai aktualisasi dirinya. Oke, nah selanjutnya mungkin ada perbandingan terhadap teori-teori abnormal yang sebelumnya. Nah, perbandingan antara teori-teori psikologi abnormal yang telah dibahas dan pendekatan humanistik yang saya ambil, yang digagas oleh Roger, itu menyoroti perbedaan mendasar dalam filosofi dan praktek. Nah, teori-teori abnormal seperti psikoanalisis, kognitif, perilaku, dan biologis cenderung mengadopsi model medis. Nah, mereka berfokus pada identifikasi patologi dalam mencari akar penyebab bawah sadar yang menyebabkan munculnya gejala bipolar ini. Nah, sebaliknya, pendekatan humanistik yang digagas oleh Carl Rogers menggeser fokus dari patologi ke potensi. Rogers melihat setiap individu sebagai suatu hal yang memiliki dorongan bawaan untuk menuju realisasi diri. Nah, gangguan psikologi dapat dipahami sebagai hambatan terhadap dorongan alami ini, seringkali karena condition of worth yang dipaksakan dari luar. Dalam terapi Rogers, individu tidak dipandang sebagai pasien yang pasif, melainkan sebagai klien yang memiliki kapasitas instrik untuk menyembuhkan diri. Tujuan dari terapi tersebut adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi, membantu klien mencapai kongruensi antara real self dan ideal self, dan membuka jalan menuju potensi penuh mereka. Baik, sebagai kesimpulan, gangguan bipolar adalah kondisi kesehatan mental yang cukup kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi dari berbagai faktor, baik biologis, kognitif, perilaku, dan psikoanalisa. Masing-masing teori psikologi abnormal menawarkan lensa unik untuk memahami etologi dan manifestasi gejala. Di sisi lain, pendekatan humanistik dari Carl Rogers mengingatkan kita akan pentingnya melihat individu secara keseluruhan, mengakui potensi instrik mereka untuk pertumbuhan dan aktualisasi diri, serta menyediakan lingkungan yang suportif dan tanpa penilaian. Pengorbanan yang efektif seringkali melibatkan kombinasi pendekatan dengan penekanan pada terapi farmakologi untuk mencapai suasana hati dan psikoterapi untuk mengatasi pola pikir dan perilaku, serta mendukung pemulihan psikososial. Pemahaman yang baik terhadap kondisi tersebut dan penanganan yang tepat itu sangat penting untuk membantu individu dengan gangguan bipolar kembali menjalani kehidupan yang mencapai potensi penuh mereka. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.